Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anak hebat semuanya dapat berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk anak-anak hebat semuanya. Apa nih kira-kira judul bukunya? Kita buka bersama ya. 3, 2, 1. Ya, 44 kisah Sahabiah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari PKS Sumber Ilmu. Anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabiah Nabi kali ini yang akan dibacakan adalah Hindun binti Utbah, wanita yang meraih keberkahan. Hindun binti Utbah yakni wanita yang terbaik dari dua masa. Hindun binti Utbah adalah wanita terhormat pada masa jahiliyah. Ia lahir di Makkah pada tahun 584 Masehi. Ayahnya bernama Utbah bin Rabi'ah dan ibunya bernama Sofiyah binti Umayyah. Suaminya bernama Abu Sufyan bin Harb. Ia adalah salah satu pembesar Quraisy. Ia memiliki dua orang anak yang bernama Muawiyah dan Utbah. Kelak Muawiyah menjadi seorang khalifah. Saat Rasulullah menyampaikan dakwah Islam di Makkah, Hindun dan suaminya termasuk golongan yang menolak dakwah beliau. Bahkan mereka yang merencanakan tipu daya untuk menghilangkan agama Islam di Makkah. Namun Allah selalu melindungi Rasulullah dari tipu daya mereka. Saat perang Badar, Hindun mengamati peperangan antara pasukan muslimin dan pasukan musyrikin. Hindun tidak menyangka jumlah pasukan muslimin yang sedikit mampu mengalahkan pasukan musyrikin yang lebih besar. Bahkan ia menangis mendengar saudara, ayah, dan pamannya meninggal dunia. Ia mendengar kabar bahwa ia mendengar kabar bahwa pamannya dibunuh oleh Hamzah. Ia pun memikirkan cara untuk membunuhnya. Saat perang Uhud, pasukan musyrikin hendak membalas kekalahan mereka. Kali ini target mereka adalah Hamzah dan Rasulullah.
Sebelum pergi ke medan perang, Hindun menunjuk seorang budak dari Habasyah bernama Wahsy. Ia memiliki keahlian melempar tombak yang luar biasa. Oleh karena itu, Hindun memintanya untuk fokus membunuh Hamzah. Apabila Wahsy berhasil membunuh Hamzah, maka Hindun akan memerdekakannya. Beberapa saat kemudian, Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Ia kembali ke tenda dan melaporkan kematian Hamzah kepada Hindun. Hindun sangat bahagia karena telah membalaskan dendam keluarganya. Kebahagiaannya bertambah ketika melihat jenazah Hamzah. Lalu ia memakan hatinya. Setelah penaklukan Makkah, Hindun melihat kaum muslimin melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Kejadian itu membuka hatinya untuk menerima Islam. Lalu ia menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Ia juga meminta maaf kepada beliau atas kesalahannya selama ini. Permusuhan selama 20 tahun antara Hindun dan Rasulullah telah berakhir. Setelah Hindun masuk Islam, Allah mengangkat derajatnya. Ia menjadi wanita yang menjaga sumpahnya kepada Rasulullah. Melakukan ibadah dengan taat dan mengobarkan semangat perjuangan kepada kaum muslimin. Hindun pernah mencuri harta Abu Sufyan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Ia melakukan itu karena Abu Sufyan adalah suami yang pelit. Lalu menceritakannya kepada Rasulullah. Rasulullah tertawa dan mengatakan kepada Hindun bahwa tindakannya itu tidak buruk karena ia berusaha mendapatkan haknya. Hindun meninggal dunia pada tahun 15 Hijriah. Dan anak-anak, hikmah dari kisah yang dibacakan Bu Aini tadi tentang Hindun binti Utbah, wanita yang terbaik dari dua masa, diantaranya adalah yang pertama, kita tidak boleh memiliki dendam kepada saudara sesama muslim. Kemudian yang kedua, seorang muslimah hendaknya meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, Allah memuliakan seseorang hamba yang mau bertaubat dan mau untuk terus memperbaiki dirinya. Dan semoga kita semuanya menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kisah dari Hindun binti Utbah tadi membawa berkah serta manfaat untuk kita semuanya, dan anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran yang tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan.
dan memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.